Pesawat buatan Indonesia CN235 milik tentara Diraja Malaysia jatuh dan terbakar di pantai Malaysia. Hujan guyur Jabodetabek sejak semalam, beberapa lokasi terserang banjir. Tiga hari menjelang pembongkaran Kalijodo, alat berat dan CCTV dipasang di Kalijodo. Halo, selamat sore pemirsa. Lensa Indonesia Sore kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Ines Sujono, inilah Lensa Indonesia Sore. Pemirsa, kuasa hukum Saipul Jamil yang meminta adanya BAP ulang diduga menjadi buah si malakama. Karena bukan tidak mungkin BAP ulang bisa menimbulkan indikasi keterangan bohong dari tersangka. Apalagi setelah adanya laporan dari seorang pria yang mengaku jadi korban kedua pelecehan seksual oleh Ipul. Setelah ditangkap dan dimintai keterangan, Saipul Jamil mengakui tindakan pelecehan seksual yang dituduhkan kepada dirinya. Namun belakangan Saipul Jamil mengajukan BAP tambahan. Polisi menganggap BAP tambahan bisa merugikan tersangka Ipul, apalagi penyidik mengaku jika bukti yang ada sudah lengkap dan kuat. Ditambah lagi laporan seorang pria berinisial AW yang mengaku jadi korban lain atas dugaan pelecehan seksual yang diduga dilakukan Saipul Jamil. Namun hingga saat ini Saipul Jamil belum diperiksa atas laporan AW. Penyidikan masih berfokus pada laporan yang diajukan oleh korban berinisial DS. Mendapat pelayanan kepada penegak hukum apabila yang bersangkutan dirugikan, menjadi korban. Ya. Tetapi juga ada konsekuensi yuridisnya apabila pelapor itu bohong. Ya, maka dari itu kita akan periksa. Kita periksa pelapor tersebut, terus juga kita akan kembangkan. Kita kumpulkan bukti-bukti. Kalau memang betul, wah, itu bahkan menjadi penambahan bukti yang kuat terhadap tersangka J. Tokoh masyarakat warga Kalijodo, Abdul Aziz atau yang biasa dikenal dengan sebutan Daeng Aziz, kembali mangkir dari panggilan penyidik Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dia meminta agar kepolisian berfokus dahulu dengan melakukan pengamanan pembongkaran kawasan Kalijodo di Jakarta Utara. Ketidakhadiran Daeng Aziz disampaikan oleh kuasa hukumnya Rasman Nasution pagi tadi saat mendatangi gedung Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Daeng Aziz menegaskan tidak akan menghadiri pemeriksaan dirinya sebagai tersangka dalam kasus prostitusi di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Ia bahkan meminta agar pihak kepolisian fokus pada pengamanan proses pembongkaran kawasan Kalijodo. Tujuannya agar pemberitaan tidak menjadi bias antara pemeriksaan dirinya sebagai tersangka kasus prostitusi dan bongkaran kawasan ruang terbuka hijau Kalijodo. Polri masuk ke dalam proses yang seharusnya masih diproses oleh pemerintah provinsi dalam hal penegakan kaitannya dengan jalur hijau. Dan kalau ini dilakukan, maka publik akan melihat Polri seolah-olah mengamankan komandannya untuk memuluskan program Ahok. Nah, ini menjadi tidak baik. Jelang pembongkaran kawasan Kalijodo, Kapolda Metro Jaya temui Gubernur Basuki Cahayapurnama di Balai Kota. Sementara 3 alat berat telah disiapkan di lokasi sebelum pembongkaran yang rencananya akan berlangsung Senin nanti. Inilah 3 alat berat yang sudah berada di kawasan Kalijodo, Jakarta Utara. Ketiga alat berat ini disiagakan untuk mempermudah petugas saat pembongkaran pemukiman dan kafe-kafe milik warga. Kawasan prostitusi dan perjudian ini rencananya akan dibongkar pada Senin mendatang, yaitu tepat 3 hari setelah pemerintah mengeluarkan surat peringatan kedua. Dalam rapat koordinasi penertiban kawasan Kalijodo yang berlangsung di Balai Kota, Kapolri optimis pembongkaran dapat berlangsung tertib sesuai rencana.
nanti SP3 surat perintah bongkarnya kalau tidak salah Senin. Jadi nanti Senin mungkin kita akan laksanakan. Untuk melakukan pemantauan keamanan serta potensi kericuhan pada saat pelaksanaan eksekusi nanti, Polres Jakarta Barat melakukan pemasangan 2 buah CCTV di kedua akses jalan masuk menuju kawasan Kalijodo. Pemasangan CCTV ini tidak permanen. CCTV dipasang hanya sampai 3 hari pasca penertiban dan akan dicopot kembali oleh petugas kepolisian. Dari Jakarta, Rifai, Juliani, dan Trisno Purwadi, Rajawali Televisi. Pemirsa, kami baru saja mendapatkan informasi bahwa beberapa saat yang lalu Daeng Aziz telah ditangkap oleh Polres Jakarta Utara terkait dugaan kasus pencurian listrik di Kalijodo. Dan kita beralih ke informasi lainnya, hujan yang mengguyur Jakarta sejak semalam membuat sejumlah kawasan di Jakarta terendam banjir. Wilayah yang terendam antara lain Pesing dan Cengkareng di Jakarta Barat, serta Cakung Cilincing di Jakarta Timur. Akibat hujan mengguyur Jakarta sejak semalam, ratusan rumah di Pesing Koneng, Jakarta Barat ini terendam banjir. Rumah-rumah yang berada tak jauh dari bantaran Kali Sekretaris ini terendam hingga 60 cm. Warga hanya bisa pasrah melihat perabotan rumahnya terendam. Ya inilah merasa lagi tidur, bangun semalam, angkat-angkat perabotan. Ya udah gitu, ya apalagi punya anak seperti ini kan. Ya mau tidur susah semalam. Ya udah gitu lagi, ya pada ngebak. Jadi saya juga semalam ya belum tidur sampai sekarang saya. Banjir juga merendam jalan raya panjang di pemukiman elit Green Garden, Jakarta Barat hingga 40 cm. Warga yang menggunakan motor terpaksa menerjang banjir meski konsekuensinya motor mogok karena mesin terendam air. Keadaan serupa juga terjadi di Jalan Kamal Raya atau jalan di sisi tol Jakarta Ring Road di Cengkareng, Jakarta Barat. Banjir yang menggenangi jalan dari arah Kapuk menuju Cengkareng ini mencapai 40 cm. Kendaraan roda 2 pun banyak yang mogok saat melintasi banjir. Banjir juga menggenangi ruas jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur hingga 50 cm. Selain memicu kemacetan panjang, genangan air juga mengganggu sejumlah pengendara yang melintas. Dari Jakarta, Tim Liputan Rajawali Televisi. Sementara itu di Tangerang, Banten, puluhan rumah di desa Cibadak Cikupa juga terendam banjir. Warga pun terpaksa menempati tenda darurat sambil menunggu banjir surut. Akibat rumahnya terendam banjir karena hujan yang mengguyur semalaman hingga pagi tadi, sejumlah warga desa Cibadak pun khawatir. Mereka terpaksa mengungsi ke rumah kerabatnya atau menempati tenda darurat untuk sementara. Warga mengatakan selain karena hujan yang terus-menerus turun, saluran drainase pun kini tidak berfungsi sehingga air hujan yang semestinya mengalir ke sungai justru menggenangi permukiman warga. Keadaan serupa juga terjadi di Bekasi, Jawa Barat. Banjir terjadi di permukiman Jatimulya dan Pondok Hijau dan menghambat aktivitas warga. Sejumlah kendaraan nekat menerobos genangan banjir meski banjir sudah mencapai 50 cm. Warga di perumahan Jatimulya, Bekasi Timur, Kota Bekasi ini terpaksa menerjang banjir karena harus berangkat bekerja. Sebagian warga juga terpaksa hanya bisa diam di rumah, tidak bisa kemana-mana karena terkepung banjir. Warga juga belum mengungsi karena belum ada tempat pengungsian yang disediakan pemerintah Kota Bekasi. Pemirsa, di Jakarta hanya wilayah Jakarta Pusat yang terbebas dari banjir. Menurut data yang kami akses dari petajakarta.org, banjir terbanyak dialami oleh Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Berdasarkan petajakarta.org yang diakses pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, banjir terjadi di beberapa titik di Jakarta, seperti di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ketinggian berkisar antara 10 hingga 150 cm. Banjir terjadi di wilayah Kelapa Gading dengan ketinggian 70 cm. Juga terjadi di Jalan Raya Bekasi, daerah Semper Timur dan Semper Barat.
Di Jakarta Barat terjadi banjir dengan ketinggian 10 hingga 70 cm di daerah Cengkareng, Kedoya Utara, Duri Kepa, dan Kedaung Kali Angke. Di daerah Jakarta Selatan terjadi aliran Kali Krukut di Ragunan dan Pondok Labu. Pemirsa, ratusan warga dari 3 dusun di Kediri, Jawa Timur akhirnya mendapatkan bantuan air bersih menyusul pipa saluran air mereka diterjang banjir lahar dingin kemarin. Banjir lahar dingin terjadi setelah puncak Gunung Kelut diguyur hujan deras selama 3 jam kemarin petang. Video amatir rekaman tim Merapi Kabupaten Kediri ini menunjukkan detik-detik datangnya lahar hujan kelut di kawasan pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Akibatnya, pipa saluran sumber air sepanjang 2 km di kawasan Kalingomo Trisulo putus dan rusak. Sebanyak 350 kepala keluarga di 3 dusun kesulitan mendapatkan air bersih. Pagi tadi, warga Desa Wonorejo, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri ini akhirnya mendapatkan pasokan air bersih dari BPBD setempat. Bantuan air bersih ini dilakukan setelah saluran air di desa mereka rusak akibat diterjang lahar hujan Gunung Kelut beberapa waktu lalu. Bantuan air bersih tersebut diberikan sebanyak 4 kali dalam 1 hari ke 3 dusun di Desa Wonorejo. Sebelumnya, untuk mendapatkan air bersih saja, warga harus membeli air di desa lainnya. Selain memutus saluran air, derasnya banjir lahar hujan Kelut juga merusak 5 hektar lahan pertanian warga. Akibatnya, sejumlah petani mengalami gagal panen dan harus menunggu 1 tahun lebih untuk menormalkan kadar tanah hingga bisa kembali bercocok tanam. Membuang material batu-batu disingkirkan, terus nanti dikasih pupuk kandang, terus harapannya kalau belum 1 tahun ke depan ini belum tanamannya belum bisa normal, Mas. Jadi harus menunggu ada proses 1 tahun. Iya, ada proses lagi 1 tahun. Soalnya ini kan pasir, enggak ada pupuknya, Mas. Pasir sama batu, enggak ada pupuknya. Saat ini, pihak pemerintah Kabupaten Kediri tengah melakukan koordinasi untuk melakukan perbaikan pipa saluran air. Perbaikan diperkirakan mengalami kendala titik aman peletakan saluran air setelah seluruh aliran lahar dipenuhi material pasir dan batu dengan ketebalan lebih dari 3 meter. Dari Kediri, Jawa Timur, Budi Sutrisno, Raja Wali Televisi. Pemirsa, pesawat buatan Indonesia CN235 jatuh di Malaysia. Lensa Indonesia Sore segera kembali. Terima kasih masih bersama kami dalam Lensa Indonesia Sore. Ya, pemirsa, pesawat CN235 buatan Indonesia yang dimiliki Angkatan Tentara Diraja Malaysia pagi tadi jatuh dan terbakar di kawasan pantai dekat Asam Jawa. Tak ada korban dalam insiden ini. Inilah detik-detik terbakarnya pesawat produksi PT Dirgantara Indonesia. Pesawat yang dibeli Angkatan Udara Malaysia ini pagi tadi sekitar pukul 9 waktu Malaysia jatuh dan terbakar. Pesawat dilaporkan jatuh di kawasan hutan bakau dekat pantai Asam Jawa, Selangor, Malaysia. Kepala Polisi Daerah Selangor melaporkan 6 anggota Tentara Diraja berhasil selamat. Mereka selamat setelah diselamatkan oleh nelayan di sekitar lokasi kejadian. Pesawat CN235 merupakan pesawat pengangkut yang dibeli dari Indonesia. Pemerintah Malaysia memiliki sebanyak 8 buah pesawat CN235. Indonesia, kobarkan semangatku dan ku rela sampai habis nafasku. Jangan pernah menyerah, sudah terlalu lama kita terlelap. Bangkitkan raih.
Pemirsa, tes pramusim pertama sudah dilalui oleh Rio Haryanto. Meski masih butuh banyak adaptasi dengan mobil barunya, penampilan Rio dinilai cukup bagus bagi seorang debutan. Pengamat Formula One Arief Kurniawan menilai pembelajaran yang bisa diambil oleh Rio adalah soal pemilihan jenis ban. Hal ini penting jika Rio nanti berlaga di ajang sesungguhnya di seri perdana Grand Prix Australia. Arief menambahkan dalam latihan pramusim pertama ini catatan waktu bukan menjadi prioritas. Arief berharap agar dalam kompetisi musim F1 nanti Rio minimal dapat tampil tanpa overlap. Hal itu dinyatakan sudah menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Kalau saya pribadi, balapan pertama Rio akan lebih baik kalau dia finish, tapi finish di tempat yang artinya yang masuk akal, di peringkat 15 sampai 18 itu. Dan yang terpenting satu lagi, dia tidak di overlap oleh siapapun yang jadi pemenang. Tidak di overlap itu maksudnya tidak disusul satu putaran. Kalau Rio bisa melakukan itu, memang dia katakan belum dapat poin, tapi bisa finish dan tidak di overlap. Itu menurut saya sudah sebuah pencapaian yang luar biasa. Jelang musim F1, Rio harus menjalani latihan pramusim kedua di Barcelona, di mana pada latihan pramusim sesi kedua Rio akan fokus latihan untuk catatan waktu. Dari Jakarta, Juliani Trisno Purwadi, Raja Wali Televisi. Ya, di tengah kabar adanya upaya dari pemerintah Malaysia untuk menjadi sponsor Rio Haryanto di ajang Formula 1 musim ini, pemerintah Indonesia tetap optimistis mendukung penuh Rio Haryanto, termasuk masalah dana. Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Arief Yahya mengaku akan terus dan tetap mendukung Rio di ajang balap Formula 1. Seperti diketahui, Rio Haryanto masih memiliki kekurangan dana sebesar 7 juta euro untuk bisa memenuhi syarat dana dari tim Manor sebesar 15 juta euro. Oke, jadi kalau untuk promosi di media apapun kita akan pasang ya. Jadi ada sport event kita pasang, cultural event kita akan pasang. Nah, beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Pertama, commercial value bagaimanapun. Menteri Pemuda dan Olahraga RI Imam Nahrawi mengatakan, sampai sejauh ini pemerintah masih terus memproses lewat jalur APBN. Namun Menpora terus berharap adanya pihak swasta yang juga mau ikut membantu. Kami terus melakukan upaya, termasuk semoga dunia usaha Indonesia bisa membantu mensponsori, karena meskipun olahraga bersama penyediaan sarana prasarana olahraga itu sudah bisa dilakukan oleh pihak swasta dan asing, tetapi saya berharap momentum Rio ini banyak dunia usaha kita yang terlibat menjadi sponsor. Rio saat ini tengah menjalani persiapan menuju seri perdana di Australia, termasuk tes pramusim kedua yang akan berlangsung minggu depan. Dari Jakarta, Tim Liputan Raja Wali Televisi. Pemirsa, hingga sore ini Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi belum secara tegas menyatakan akan mencabut SK pembekuan PSSI. Padahal Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pembekuan PSSI segera dicabut. Menpora Imam Nahrawi menyatakan bahwa opsi pencabutan SK pembukuan PSSI dalam tahap kajian selanjutnya. Pengkajian ulang itu dilakukan karena ada beberapa pondasi hukum yang harus diperkuat lagi. Untuk dikaji, karena ada beberapa hal terkait dengan pondasi hukum yang harus diperkuat. Karena faktanya hari ini ternyata masih ada kasasi di Mahkamah Agung. Itu salah satu poin penting kemarin. Karenanya selesai ini kami akan rapat kembali di sini dan Presiden berikan waktu hari ini untuk kembali memberi laporan kepada Istana. Yang pasti perintah Presiden kepada saya tidak ada istilah segera dicabut, tapi segera lakukan pengkajian secara dalam, komprehensif dan detail terkait dengan beberapa aspek itu, baru saya harus melaporkan kembali kepada Presiden. Rencananya hari ini Kemenpora akan langsung melaporkan hasil pengkajian itu kepada Presiden Jokowi di Istana Negara.
Dari Jakarta, Cut Kemala, Zula, Rajawali Televisi. Berkas penyidikan kasus pembunuhan Mirna dengan tersangka Jessica dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lensa Indonesia Sore segera kembali. Terima kasih masih bersama kami dalam Lensa Indonesia Sore. Pemirsa, berkas penyidikan kasus pembunuhan Mirna dengan tersangka Jessica dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Polisi berjanji akan segera melengkapi berkas tersebut agar kasus pembunuhan Mirna segera disidangkan. Kasus pembunuhan Mirna dengan tersangka Jessica tampaknya belum bisa masuk ke pengadilan. Pasalnya berkas perkara yang diajukan pihak penyidik dikembalikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Belum lengkapnya materi penyidikan menjadi alasan pengembalian berkas-berkas tersebut. Hal ini dikhawatirkan dapat memperkuat pembelaan pihak Jessica dalam sidang pra-peradilan 1 Maret mendatang. Ya, dikembalikan untuk melengkapi, itu namanya P19. Dikembalikan untuk dipenuhi petunjuk-petunjuk yang dari teman-teman JPU biasa. Nanti kita akan kembalikan lagi supaya lengkap dan ada pernyataan V21 bahwa berkas-berkas sudah lengkap. Sementara pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Feby Mutiara Nelson, menganggap bahwa pra-peradilan yang diajukan kuasa hukum Jessica wajar saja. Polisi bahkan bisa dikatakan bersalah atas penggeledahan Jessica tanpa adanya surat dari ketua pengadilan. Namun bukan berarti polisi ceroboh dalam menetapkan Jessica sebagai tersangka. Jika merujuk pada bukti permulaan, yakni adanya laporan serta temuan barang bukti. Itu sebenarnya KUHP mengatur secara limitatif. Makanya, tapi kalau menurut saya ada beberapa hal yang memang bisa diajukan oleh kuasa hukum Jessica di sini kalau kita melihat merujuk kepada kasus yang ada sebelumnya, karena ini terkait dengan penetapan tersangka. Ada tanya. Feby menambahkan, lie detector hanyalah alat pembantu. Jika Jessica selama ini lolos dari pemeriksaan tersebut, namun keterangan saksi dan bukti forensik bisa menjadi senjata utama bagi penyidik untuk mengetahui apakah Jessica benar-benar bersalah atau tidak. Dari Jakarta dan Depok, Jawa Barat, Maharani Nasution, Wisnu Dwijo Triyono, Fahri Ali, Rajawali Televisi. Pemerintah Australia mengeluarkan travel warning kepada warganya yang hendak berlibur ke sejumlah daerah di Indonesia. Meski ada travel warning, para wisatawan dari negeri kanguru tersebut tetap datang dan mengaku tak takut terhadap ancaman terorisme. Travel warning dari pemerintah Australia tampaknya tak membuat warga Australia ciut. Wisatawan dari benua kanguru ini tetap berwisata di Bali. Mereka mengaku sama sekali tak takut dengan peringatan dari negaranya yang mengatakan saat ini sedang ada persiapan teroris di Indonesia. No, it doesn't worry me at all. Do you trust the security in Bali? Yeah, I trust Bali a lot. Kemarin pemerintah Australia mengeluarkan peringatan melalui Kementerian Luar Negeri dan Perdagangannya. Menurut pengumuman yang diunggah di situs smarttraveler.gov.au, Indonesia digolongkan dalam status high degree of caution. Dari Denpasar, Bali, Wayan Handi Kurnia Putra, Rajawali Televisi. Sementara itu pemerintah Indonesia mengatakan Indonesia tetap bersiaga penuh terhadap ancaman-ancaman terorisme. Pemerintah juga mengatakan pengeluaran travel warning merupakan hak setiap negara. Setiap negara memiliki hak untuk menyampaikan hal itu dan kita tentunya alertness kita saya kira dari waktu ke waktu selalu on ya, alertness kita selalu on dan tentunya dari waktu ke waktu saya juga sudah bicara dengan Pak Kapolri sekali lagi hak bagi Australia untuk mengingatkan karena dalam kondisi-kondisi tertentu juga hal yang sama juga dilakukan oleh Indonesia terhadap warga negaranya, tetapi dari kita sendiri alertness kita juga tidak hanya tergantung dari alert yang diberikan oleh. Pemirsa, kritik Menteri Marwan Jafar terhadap PT Garuda Indonesia terkait keterlambatan jadwal penerbangan menimbulkan reaksi dari banyak pihak termasuk dari kalangan menteri sendiri.
adalah Pramono Anung yang sempat berkicau di akun Twitternya menyatakan jika sudah tidak zamannya, ada pejabat minta dilayani secara berlebihan. Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar menekankan pernyataannya terkait delay pesawat Garuda Indonesia yang dialaminya Rabu lalu. Sebagai pengguna dalam hal ini penumpang, dirinya mengaku berhak mengkritik manajemen PT Garuda Indonesia. Kritik Marwan pada PT Garuda Indonesia berbuah sindiran dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Melalui akun Twitternya @pramonoanung, Pram berkicau sudah tidak zamannya ada pejabat minta dilayani secara berlebihan. Sebelumnya Marwan dijadwalkan menjadi pengisi acara seminar di kampus UGM Yogyakarta pukul 11 waktu Indonesia Barat. Namun dia terlambat hadir karena jadwal penerbangan yang harusnya pukul 10 terlambat hingga lebih dari 1 jam. Delay yang dialaminya kembali terjadi saat Marwan akan kembali ke Jakarta. Ya pemirsa, usai sudah kami menemani Anda dalam Lensa Indonesia Sore. Terima kasih, saya Ines Sujono dan sampai jumpa.